Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Amin. Anak-anak sekalian yang Ibu cintai, pelajaran kita hari ini sudah masuk pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak yang Ibu kasihi, coba perhatikan jaring-jaring tema berikut. Pada tema 5 tentang ekosistem ini, kita akan mempelajari beberapa materi yang terdiri dari 3 subtema. Yang pertama, kita lihat subtema 1 tentang komponen ekosistem, yang mana pada setiap subtema terdapat 6 pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang kedua, pada subtema 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, yang mana juga terdapat 6 pembelajaran. Yang ketiga, begitu juga pada subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem, juga terdapat 6 pembelajaran. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang komponen ekosistem pada pembelajaran 1. Coba perhatikan pemetaan indikator pembelajaran berikut. Terdapat 2 mata pelajaran yang akan kita pelajari pada pembelajaran 1 ini, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu KD 3.7 dan KD 4.7. Sedangkan untuk mata pelajaran IPA, yaitu KD 3.5 dan KD 4.5. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Yang ketiga, setelah membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang keempat, melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi. Yang kelima, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik anak-anak, apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan gabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan hubungan timbal balik antara organisme serta lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju struktur biotik tertentu yang menyebabkan terjadinya siklus materi organisme dan anorganisme. Terdapat 2 komponen ekosistem. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri atas makhluk tak hidup yang meliputi tanah, air, matahari, udara, dan energi. Yang kedua, komponen biotik, yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum Ibu jelaskan tentang jenis makanan, kalian harus tahu apa itu non-fiksi. Non-fiksi yaitu karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak yang Ibu banggakan, kita lihat tentang jenis makanan. Apa itu jenis makanan? Di sini Ibu akan jelaskan tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan hewan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan.
Ada hewan yang memakan daun, batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Oke anak-anak, selanjutnya kita lihat gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau yang sering disebut produsen. Terlihat pada gambar bahwa yang bertindak sebagai produsen adalah padi. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Terlihat pada gambar bahwa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 atau hewan herbivora adalah burung pipit dan tikus. Organisme yang menduduki tingkat trofik 3 disebut konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 yang diduduki oleh hewan pemakan daging atau hewan karnivora. Terlihat pada gambar bahwa yang bertindak sebagai konsumen tingkat 2 atau hewan karnivora adalah musang. Organisme yang menduduki tingkat trofik tertinggi disebut konsumen puncak. Terlihat pada gambar bahwa burung elang bertindak sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak atau hewan karnivora. Pengurai dalam jaring makanan di gambar adalah jamur. Setelah makhluk hidup atau konsumen puncak mati, mereka akan terurai di tanah. Uraian dari sisa makanan dan bangkai hewan itu akan menjadi komponen penyusun tanah yang membuat tanah menjadi subur. Kesimpulannya, jaring-jaring makanan adalah kumpulan antara berbagai rantai makanan yang saling berhubungan. Dalam suatu ekosistem terjadi interaksi dan saling ketergantungan antar organisme guna kelangsungan hidupnya. Demikian penjelasan materi kita pada hari ini anak-anak. Terus semangat dan jangan pernah patah semangat demi menggapai cita-citamu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.